Selamat datang di video keempat. Pada video ini kita akan membahas mengenai pergerakan sebuah objek dalam game engine Unity. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah kita sudah belajar mengenai rigid body di bagian ini. Untuk di pertemuan ini kita bisa menghapus salah satu objek. Misalkan saya hapus yang ini. Lalu untuk objek Mario yang pertama ini saya geser ke bagian sini karena kita akan menggerakkan objek ini ke kiri dan ke kanan, lalu juga melompat. Pada awalnya kita kembalikan dulu settingannya seperti di awal dengan cara settingan rigid body ini. Untuk parameter-parameternya kita kembalikan ke awal dengan cara klik tombol di sini, lalu pilih reset, maka semua parameter akan dikembalikan sesuai dengan awalnya seperti apa. Setelah kita sampai sini, walaupun Unity sudah memberikan banyak jenis komponen, tetapi untuk pergerakan maupun untuk hal-hal yang cukup rumit kita memerlukan sebuah script. Jadi jika kita ingin membuat komponen secara custom, kita memerlukan sebuah script. Nah, sebagai contoh kita akan membuat sebuah script di sini dengan cara di tab project kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih create, lalu kita akan pilih C# script, lalu kita beri nama player movement seperti ini. Jadi pada dasarnya kita akan menggunakan bahasa pemrograman C# untuk melakukan scripting pada Unity. Mengapa menggunakan C#? Karena agar lebih mudah untuk dipelajari, dan juga sebenarnya untuk Unity sendiri menyediakan scripting dengan menggunakan JavaScript. Tetapi walaupun JavaScript lebih mudah dipelajari, dikarenakan sifat JavaScript yang loosely type akan sedikit sulit apabila ada hal-hal, ada kerusakan yang tidak terlalu jelas kenapanya, karena menggunakan JavaScript yang loosely type, karena tidak ada tipe variabel dan sejenisnya, maka kita lebih memilih menggunakan C# untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang sebenarnya simple tetapi bisa berpengaruh pada proses pembuatan sebuah game. Untuk membukanya cukup klik 2 kali dari script ini. Kalau ini di allow saja, klik 2 kali dari script ini, maka akan muncul aplikasi MonoDevelop, dimana aplikasi ini kita gunakan untuk mengetik kode-kode yang akan digunakan nantinya. Pada tampilan awal kita dapat melihat seperti ini. Terdapat kelas player movement sesuai yang kita ketik tadi. Berikutnya akan ada 2 fungsi yang dinamakan start dan update, di mana start ini akan dijalankan saat awal objek tersebut dibuat, dan update ini akan dijalankan pada setiap kali frame di dalam game tersebut diupdate. Jadi secara struktur Unity sendiri sebenarnya menggunakan frame-frame yang di-render berkali-kali dalam 1 detik untuk menggerakkan objek-objeknya, maupun untuk melakukan simulasi fisik dan lain-lain, sehingga kita bisa menambahkan script di dalam fungsi update untuk ikut menambahkan apa yang ingin kita tambahkan ke dalam game kita. Sebagai contoh, pada awalnya kita ingin membuat objek kita bisa bergerak ke kanan dengan menekan tombol D. Misalkan kita menekan tombol D, maka kita bisa menambahkan di fungsi update ini. Saya perbesar dulu. Di fungsi update ini kita bisa tambahkan sebuah selection. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan tombol apa yang kita tekan, kita bisa menggunakan fungsi yang dinamakan input titik get key. Lalu di dalamnya kita bisa memasukkan key code titik tombol apa yang kita mau deteksi. Misalkan kita mau deteksi tombol D seperti ini.
Tetapi input titik get key ini akan mengembalikan pilihan benar atau salah, dimana benar saat tombol yang ada di dalam kurung ini kita tekan, dan salah saat tombolnya tidak ditekan. Maka di sini kita bisa tambahkan selection berupa if input titik get key, lalu key code titik d, lalu di sini kita akan tentukan apa yang mau kita lakukan. Sebagai contoh, saya mau menggerakkan objek yang saya punya, dan objek saya memiliki komponen rigid body 2 dimensi. Maka saya bisa tambahkan satu variabel di atas. Saya tambahkan public rigid body 2D. Saya beri nama sebagai RB2D seperti ini. Lalu di sini saya bisa tambahkan RB2D titik add force. Lalu saya bisa menggunakan transform.right. Saya bisa kalikan dengan 10 misalnya. Artinya saya akan menambahkan gaya dari kiri ke kanan sebesar 10. Kita kembali dulu untuk ke Unity-nya. Di sini kita bisa tambahkan script player movement ke dalam objek Mario dengan cara kita cukup drag and drop di sini, dan akan muncul di sebelah sini. Berikutnya, karena kita sudah menambahkan sebuah variabel dengan akses public, maka secara otomatis di inspektor akan muncul sebuah parameter di sini yang bisa kita set. Bagaimana cara kita ngeset dari RB2D ini? Tipenya di sini disebut adalah rigid body 2D. Yang kita harapkan adalah objek yang mau kita gerakan. Berarti Mario ini kita bisa tarik ke dalam sini, ke dalam RB2D. Lalu kita bisa menjalankan gamenya, dan kita bisa menekan tombol D sehingga karakter kita akan berjalan ke kanan. Yang perlu diperhatikan adalah karena di sini kita menggunakan input titik get key, seperti ini, artinya selama kita menekan tombol D, selama kita menahan tombol D tetap ditekan, maka ini akan selalu dijalankan. Ini akan selalu dijalankan, artinya setiap frame kita akan menambahkan gaya ke kanan itu sebesar 10. Jadi jika kita tahan terus menerus, maka gaya ke kanannya itu akan semakin lama semakin besar. Lalu jika kita ingin mengubah gaya ke kanannya pada script ini, kita harus mengubah angka 10 berikut. Tetapi akan sangat sulit jika kita harus mengubah gaya setiap kali ingin melakukan adjustment terhadap kecepatan si pemain. Maka kita bisa menggunakan akses public dari variabel di atas seperti RB2D ini, sehingga kita bisa memasukkan variabel tersebut ke inspektor ini, sehingga kita hanya perlu mengubah lewat Unity, tidak perlu membuka lagi scriptnya. Sebagai contoh, saya bisa membuat sebuah variabel public float, kita beri nama move force, lalu 10F ini kita bisa ganti dengan move force seperti ini. Lalu saat kita keluar, kita tunggu sebentar untuk dilakukan compile oleh Unity. Setelah compile selesai dan tidak ada error, maka akan muncul variabel move force ini yang bisa kita ubah. Misalkan pada awalnya kita set 10, kecepatannya segini. Jika kurang, kita bisa tambahkan. Saya tambahkan jadi 20. Saat kita coba, maka dia akan menjadi jauh lebih cepat. Kurang lebih seperti itu untuk pergerakannya. Lalu untuk menggerakkan pemain ke sebelah kiri, maka kita hanya perlu melakukan kebalikannya. Kebalikan dari kode yang kita buat di sini. Kita bisa tambahkan if input titik get key. Sekarang kita akan menggunakan tombol A untuk bergerak ke kiri, key code
titik A seperti ini. Maka kita bisa menggunakan RB2D titik add force transform titik right dikalikan dengan move force dikalikan dengan min 1. Sayangnya saat ini tidak ada yang dinamakan dengan transform.left. Hanya ada 3 jenis arah pada transform. Jadi kita bisa menggunakan transform.up yaitu atas, transform.right ke kanan, lalu transform.forward untuk maju. Kebetulan transform.forward itu digunakan jika kita membuat game dalam bentuk 3 dimensi. Sehingga jika kita menggunakan membuat game untuk 2 dimensi, kita menggunakan transform titik right. Nah, lebih seperti itu. Kalau kita coba, kita tunggu dulu untuk di-compile scriptnya, lalu kita bisa play. Maka sekarang kita bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, ada sedikit masalah di tempat di tadi. Ya, kurang lebih seperti ini. Apa yang bermasalah dari tadi adalah sebenarnya karena kita memperbolehkan rotasi pada karakter Mario ini, maka ada kondisi di mana karakter Mario ini akan melakukan rotasi sehingga arah kanan dan kirinya itu menjadi berubah. Karena arah kanan dan kiri itu sebenarnya dicek dengan menggunakan posisi si objek itu sendiri. Jadi jika objek itu berputar, maka kanan, atas, dan forwardnya itu akan berubah juga. Sehingga jika terjadi seperti ini, yang kita bisa lakukan apa? Kita bisa melakukan freeze rotation, sehingga saat karakternya bergerak kanan dan kiri tidak akan terjadi lompatan-lompatan seperti tadi. Kurang lebih itu untuk pergerakan ke kiri dan ke kanan. Terkadang akan ada mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini, atau pemain akan stuck. Hal itu dikarenakan untuk collider sendiri, untuk player ini, collider yang kita gunakan adalah collider box atau kotak, sehingga ada kemungkinan kotak ini akan tersangkut ke dalam kotak-kotak di bawah ini pada saat perhitungan. Maka jika kita tidak ingin menggunakan box collider, kita bisa hapus box collider dengan cara klik ini, lalu klik remove component, dan berikutnya kita tambahkan collider lain yang misalkan kita gunakan circle collider atau collider lingkaran, dan kita bisa coba lagi dimana rotasinya kemungkinan besar tidak akan ada lagi hal-hal stuck seperti tadi. Untuk pergerakan kiri dan kanan. Lalu terakhir kita akan menambahkan kemampuan agar si pemain bisa lompat ke atas. Maka di sini kita bisa tambahkan public float jump force. Sama seperti move force, kita menaruh jump force ini di parameter agar bisa diubah-ubah dengan mudah. Dan untuk lompat, misalkan kita tambahkan tombolnya menggunakan tombol spasi, get key, down, key code dot space, dan di sini kita tinggal melakukan RB2D add force transform dot up dikalikan dengan jump force seperti ini. Kenapa kita menggunakan variabel seperti ini? Sama tujuannya dengan tadi, supaya saat kita mengubah-ubah kita tidak perlu ubah di dalam script. Lalu kenapa di sini kita menggunakan get key down? Karena saat pemain melompat, biasanya pemain hanya melompat 1 kali pada saat menekan tombolnya 1 kali, sehingga kita menggunakan get key down di fungsi ini. Karena get key ini akan mengecek secara terus-menerus setiap frame apakah tombolnya ditekan atau tidak. Sementara get key down ini hanya berjalan 1 kali saat tombol pertama kali ditekan. Kita berikan
gaya yang lebih besar, karena untuk lompat ini kita hanya melakukan gayanya satu kali. Misalkan saya isi 100, maka saat saya tekan spasi, pemain akan melompat. Jika 100 dirasa terlalu kecil, maka kita bisa menggunakan 400 contohnya, maka lompatannya akan menjadi semakin tinggi. Atau saya ganti menjadi 200. Sayangnya pada kode ini kita bisa melihat jika kita melakukan spasi terus menerus, dia akan bisa terbang ke atas. Kenapa? Karena pada tahap ini kita hanya mengecek apakah si player itu menekan tombol spasi atau tidak, sehingga kita bisa melakukan lompat berkali-kali. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara membatasi lompatan pemain agar hanya satu kali saja. Untuk video ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.